Halo Sobat Las Pro Radio, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di radionya orang-orang gak serius. Kita akan bahas cerita-cerita horor dari perspektif yang berbeda. Bersama saya, Sengkuni Bagus, dan paranormal kesayangan kita, Mbah Gito Gantisworo. Selamat malam, Mbak Gito. Selamat pagi Mas, ini udah jam berapa ini? Iya, maaf. Selamat pagi, Mbak Gito. Nah, ini tadi pas perjalanan ke sini kena hujan nggak nih? Oh iya, lumayan, tapi saya sih nggak masalah lah. Mau hujan, mau apa terang apa itu ya. Indonesia itu kan cuman ada hujan sama panas ya. Jadi nggak usah mengeluh lah. Ya, belum juga salju, nanti kalau ada salju kita ngeluh gitu. Apa-apa sedikit-sedikit alasannya hujan. Alasannya hujan itu. Saya itu orangnya tuh dari muda dulu tuh orangnya semangat Mas gitu. Oh iya. Baik pendengar semuanya, Las Pro Radio, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membawakan cerita dari, ini ada email masuk ya, dari saudara kita Awal Ludin Burhan, Mas Awal di Kalimantan ya. Bagi Sobat Las Pro Radio dimanapun Anda berada, jika ingin juga mengirimkan cerita-cerita horornya, tidak perlu apakah itu menarik atau tidak, bisa dikirimkan saja ke email kami di liloactingschool.01@gmail.com ya. Saya ulangi lagi, bisa dikirimkan ke liloactingschool.01@gmail.com atau bisa langsung telepon saat saya sedang siaran ini di 089784898825 langsung ke nomor saya pribadi, Sengkuni Bagus. Baik, Mbah Gito, ini ada cerita yang menarik nih Mbah Gito. Gimana itu Mas? Jadi ini ceritanya dari Mas Awal ini di Kalimantan. Ini waktu dia masih anak-anak nih Mbak Gito. Iya. Jadi Mas Awal ini dia waktu itu jadi anak baru di kompleks perumahan itu ya. Jadi ada sebuah kompleks perumahan dan Mas Awal itu satu-satunya anak cowok di situ. Jadi semua teman mainnya di situ cewek semua. Saya gambarkan ya Mbah ya. Ini di kompleks itu ada lapangan yang sangat luas, tapi sebenarnya jarang dipakai untuk sepak bola karena nggak tahu kenapa. Jadi dibiarkan saja itu rumput-rumput di sana meninggi, dan di seberang lapangan itu batasnya adalah seperti gerumbul-gerumbul pohon-pohon, dan itu adalah sebuah kebun ya, seperti kebun tapi tidak terurus, terlihat tidak terurus. Oh iya. Lalu. Nah. Konon katanya mitosnya itu kalau anak-anak di sana oleh orang tua yang ada di situ itu jangan sampai masuk ke kebun itu. Loh, kenapa itu? Loh, biasanya Mbah Gito itu bisa langsung nerawang cerita saya gitu. Biasanya gitu. Ya enggak lah, saya itu pura-pura aja sebenarnya. Saya masih ada sinyal-sinyal sedikit tahu sebenarnya ada apa di balik hutan. Kebun itu sebenarnya saya tahu, tapi kan ya nggak seru Mas kalau misalnya saya langsung kasih tahu. Ya, baik. Jadi saya lanjutnya ya Mbak? Ya lanjut aja. Nanti saya tak sela-sela pembicaraan kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya menarik itu nanti saya masuk. Ya, kayak biasanya gitu ya Mbak ya. Nah, orang-orang itu mengatakan bahwa di kebun sana itu sangat angker, jadi memang anak-anak dilarang masuk ke sana gitu. Nah, dan si Awal itu naik sepedaan di sana, nyari temennya, kesepian, dan kemudian dia menemukan ada anak-anak cewek nih ya, masih umur berapa lah, paling 7 tahun gitu atau mungkin di bawahnya gitu. Ada beberapa anak di sana gitu, dan mereka lagi main masak-masakan gitu. Nah, si Awal ini karena nggak punya teman dan gabut juga ya, akhirnya ya dia nyamperin ke sana, naik sepeda ke sana, dan dia datang gitu. Nah, langsung itu Mbah sama anak-anak yang cewek-cewek di situ langsung dilihat aneh gitu. Ngapain kamu, katanya cowok kok ngumpul-ngumpul sama cewek-cewek di sini?
Ya si awal kan merasa nggak enak juga ya. Terus kemudian dia membela dirinya gini, ya karena di sini nggak ada, di kompleks ini nggak ada anak-anak cowok gitu, semuanya cewek, dan aku nggak punya temen untuk main gitu. Kenapa sih aku nggak boleh gabung gitu? Nah ternyata ada di anak-anak itu ternyata pernah tahu gitu, maksudnya mungkin tetanggaan gitu ya. Mas awal sih nggak cerita detail juga di tulisannya bahwa dia mengenali bahwa si awal itu biasanya dia pakai kacamata tebel gitu. Nah hari itu dia nggak pakai kacamata gitu. Nggak tahu kenapa. Dibilangnya sih karena ketinggalan aja. Tapi ada juga yang nyindir, paling malu aja nanti disindir, biar kelihatan pinter aja pakai kacamata, aslinya nggak pinter gitu. Gitu. Tapi ya si awal tetap aja gitu, slow aja gitu diomongin kayak gitu. Oh jadi sih awal ini ceritanya sering pakai kacamata tebal. Iya. Minus atau apa? Ya nggak tahu, nggak diceritain juga Mbah. Ini tak lanjutin ya. Iya ya, lanjut. Nah, sebentar nih kayaknya ada motor lewat ini. Oh itu operator saya mau beli makanan. Mbak Gito mau nitip nggak? Enggak, saya udah bawa bekal ini dari rumah, tadi ada rendang. Weh, Masih kuat Mbah makan rendang? oh kuat dong, masa ini menyepelein. Ini Mas Kun ini sukanya nyepelein ya, saudara-saudara. Saya itu sama Mas Kun itu sebenarnya sebel ya. Apa-apa itu disepelein. Saya itu udah tua katanya. Ya saya itu udah sepuh, tapi ya saya itu masih semangat, masih rosok itu tenaga saya itu. Oh kalau cuma makan rendang aja ya kuat lah gitu. Pakai gigi palsu kan ya bisa gitu. Maaf loh Mbah, bercanda. Ini tak lanjutin ceritanya Mbah ya. Ya lanjut. Nah terus habis itu akhirnya mereka nerima si awal itu main bareng sama cewek-cewek di situ gitu. Nah, anak-anak itu lagi main masak-masakan gitu. Mereka ya beli itu, terus ada yang jual, ada pura-pura yang jadi pedagang di pasar, bahan baku untuk masak dan seterusnya lah. Nah, terus duitnya nih ya kayak kita tahu lah anak-anak di zaman segitu ya. Kayaknya di zaman sekarang juga masih ada mah. Kalau di zaman saya kecil sih biasanya pakai duitnya tuh dari daun, terus pas muncul ada monopoli itu pakai duit monopoli itu gitu. Iya. Itu cucu saya juga masih main kayak gitu kok. Oh, Mbah. Iya, wah. Semangat banget itu, sebenarnya bagus itu daripada sering dolanan gadget. Itu mending mainan kayak gitu, itu membangun jiwa wirausaha dari kecil gitu kan ya Mas Kuni. Ya apapun Mbak ya, bukan berarti gadget juga jelek Mbak, gadget juga bagus dong. Kita kan dapat pengetahuan juga dari sana Mbak, itu dapat banyak pengetahuan dari gadget juga bisa, itu tergantung kita mau jadi smart people sama smartphone, berteman baik dengan smartphone apa enggak gitu. Iya sih, ya. Tapi kan ya sebagai orang tua tuh kadang kita harus ngawasin gitu. Mbak ini mau tak lanjutin ceritanya? Oh iya. Ini saya tak sambil makan rendang aja ya. Ya monggo, silakan. Nah, jadi tak lanjutin ya Mbak. Iya ini sebenarnya ini tadi sendokku ketinggalan apa ya? Udah, itu nanti minta sama siapa tuh Mas Bayu itu loh. Dimintain sebentar ya. Mas Bayu. Ini Mas, Mbah Gito ini ambilin sendok. Iya sendok. Sama garpu nggak Mbah? Gak usah lah. Enggak ya pakai garpu segala, sendok aja ini sebenarnya. Cuma buat ini nasinya aja. Ya Mas Bayu sama wedang jahe kalau bisa diangkringkan depan itu tolong ambilin ya. Ini duitnya tak ganti. Ya oke. Tak lanjut ya Mbah. Ya moga-moga tak sambil makan ya. Ini enak banget kayaknya rendangnya. Enak banget nih. Nah terus dah gitu mereka bosen nih Mbah. Bosen. Nah pas bosen dolanan mainan masak-masakan, akhirnya mereka memutuskan main petak umpet Mbah. Wah, main petak umpet ya. Main petak umpet. Terus ya biasa ya, nggak tahu aturannya kalau di tempat-tempat lain kan beda-beda ya Mbah. Ada yang nyebutnya itu petak umpet itu jenggung tempat saya itu dulu namanya apelan gitu ya. Jadi ada yang jaga satu, terus kemudian yang lain pada sembunyi nanti dicariin. Nah terus itu si awal tuh jaga ternyata karena dia mungkin sebagai syarat pertemanan gitu boleh gabung sama arena anak-anak cewek, syaratnya dia jaga. Nah, anak-anak semuanya pada lari nih Mbak, pada lari nyari tempat sembunyi kayak gitu. Nah pas lagi nyari tempat sembunyi itu ada satu anak nih nggak dapet tempat sembunyi. Nah terus anak itu
Akhirnya dia bingung kan. Hitungannya si awal kan semakin mundur. Itu dari 30, terus 29, terus. Bentar lagi udah nyampe 1 kan. Waktunya dia akan nyari teman-temannya yang sembunyi. Nah pas itu ya sebut aja namanya siapa ya, Mala misalnya ya. Nah si Mala ini nggak dapat tempat sembunyi ini. Aduh bingung ini mau kemana. Terus akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke kebun itu, Mbah. Ini makan terus, Mbah, ini loh ceritanya disimak. Ya, terusin aja, saya lagi enak makan dulu. Mas Kuni mau, pemirsa mau ini, pendengar semua. Udah terusin aja, nanti kalau selesai saya juga nyolot masuk kok. Ya udah makan aja, tak cerita lanjut ya. Enggak. Seret Mas. Udah minum dulu sebentar. Ya udah, itu gelasnya pakai yang itu. Ini kok rewel banget tuh ini. Saya tuh mau, ya udah situ, udah. Tak lanjutin ceritanya, Mbah. Oh enggak usah ngomong terus Mas, aku udah keselak tuh. Nah, ya, terus kan si Mala ya, tadi itu pemirsa kita ngobrolnya sendiri aja lah. Nah, ini si Mbah Gito ini datang ke sini malah makan rendang. Nah, tak ceritain lagi. Mala itu nggak dapat tempat sembunyi. Nah, kemudian dia memutuskan untuk masuk ke kebun terlarang, ya, kebun yang dilarang gitu ya. Kita sebut sebagai kebun terlarang, masuk ke sana. Diketahui sama si Yuni, sebut aja namanya Yuni. Malah ngapain kamu masuk ke sana gitu? Lah, aduh, aku tuh nggak dapat tempat sembunyi, gitu, kata si Mala. Jangan ke situ, ke sini aja bareng sama aku. Nggak bisa. Ntar kalau di situ sempit tempatnya, aku mau ke situ aja. Tapi kamu kan tahu kalau misalnya ke situ itu nggak boleh sama orang tua kita. Iya tahu, tapi aku nggak bisa lagi. Aku harus masuk ke situ. Yaudah deh, terserah. Terus akhirnya dia masuk ke sana, ke kebun terlarang itu, pendengar ya semua ya. Terus kena slup gitu. Wah, si Yuni itu panik. Waduh, gimana tadi si Mala itu masuk ke sana? Aduh gitu. Padahal ya anak-anak situ udah dikasih tahu jangan sampai masuk ke kebun itu. Apapun yang terjadi, jam berapapun jangan pernah masuk ke sana. Nggak tahu ada apa, nggak dijelaskan, tapi ada sesuatu yang sangat menakutkan di sana. Pokoknya jangan sampai ke sana. Si Mala malah masuk ke kebun itu, kebun terlarang. Nah, udah nih. Terus hitungannya si awal kan selesai nih. Terus kemudian dia waktunya untuk nyari kan, dicari teman-teman yang sembunyi. Ketemu nih satu pemirsa ya. Ketemu lah, pas ketemu terus si Yuni itu panik. Ini Malah kok nggak nongol-nongol dari kebun terlarang gitu. Gimana gitu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu ke teman-temannya gitu, nggak mau cerita. Nah, pas si awal melengos entah kemana, Malah itu muncul dari kebun terlarang, lari seret, terus kemudian nempel di tempat jaganya itu, apel gitu akhirnya. Nah si Yuni kan kaget, dan ternyata teman-teman di situ juga udah tahu itu, ternyata ngelihat bahwa Mala itu keluar nongolnya dari sana, sembunyi di sana. Kan kaget, kok dia bisa nongol dari situ gitu. Kalau Yuni sih tahu dia masuk ke sana. Terus kemudian pas lagi hitungan dimulai lagi, kalau awal nggak tahu ya, nggak lihat, awal lagi mungkin nolehnya ke kanan itu, si Mala muncul dari belakangnya gitu. Nah pas lagi hitungan jajar di belakang itu, waktu awal nyari nomor berapa sebagai yang jaga itu, mereka bisik-bisik, rame gitu, tapi pelan-pelan. Kok kamu sembunyinya di sana, nongol dari sana gitu? Gimana ceritanya? Dah, kenapa emangnya gitu? Tapi kan di sana kata orang tuaku tuh angker kan gitu. Iya katanya angker. Enggak ya gitu. Angker dari mana gitu? Tapi kan orang tua kita bilang, kamu tahu nggak? Di dalam sana itu isinya nih, ada anggur, ada pohon salak, ada kelinci gondrong warna-warni, ada pare, ada berbagai macam buah-buahan. Nggak ada apa-apa. Serius nih, buktinya aku masih utuh nih gitu. Akhirnya hitungannya muncul kan. Pas hitungan muncul, awal ngomong, aku pilih nomor 4. Ternyata dia menghitung itu, dihitung yang kena itu si Mala, tapi Mala kan apel ya, jadi si awal jaga lagi gitu, wah aku apel gitu, waduh aku jaga lagi dong, iya gitu. Akhirnya dia jaga lagi. Nah kemudian semuanya sembunyi nih, lari brut, dan semuanya di tempat sembunyi masing-masing melihat lagi si Mala itu masuk lagi ke kebun itu, ke gerumbul-gerumbul semak-semak di kebun terlarang itu, masuk ke sana lagi. Ya teman-temannya di situ langsung gini, ngapain kamu ke sana gitu, ngapain ke sana? Nggak apa-apa, kalau kalian pengen aman, nggak ketemu sama awal, masuk ke sini. Oh enggak
gitu. Di situ horor. Nggak ada. Buktinya aku masih utuh nih, aku masih hidup, kakiku masih napak tanah. Kalian kok percaya banget sama orang-orang yang bilang kalau di sini horor padahal mereka belum membuktikan apa-apa, masuk ke sini, udah masuk ke sini tuh. Akhirnya nurut ya, nggak tahu gimana caranya itu anak-anak itu semuanya akhirnya masuk ke situ. Oh itu jadi Mas? Udah habis, Mbah, makannya. Enggak sih, cuman aku kok ada selidik, ada terawangan-terawangan tertentu gitu. Masih ini rendangnya tak lanjutin ya, cuma kayak ada sebentar kepalaku kok pening ya Mas. Pas Mas Kuning ngomong kebun itu. Kenapa, Mbah? Enggak, nanti aja deh ceritanya nanti. Tak lanjutin makan dulu, Mas Kuning lanjutin cerita dulu. Ya. Nah, akhirnya anak-anak tuh masuk ke sana semua nih, Mbak Kito sama pemirsa, pendengar semuanya. Masuk ke sana semua. Nah, hitungannya si Awal udah selesai, 30-nya udah habis. Dia putar balik, nyari teman-teman ceweknya itu. Ya tentu saja nggak ada yang ketemu, karena nggak ada yang sembunyi di sekitar situ. Sembunyinya itu di kebun terlarang. Dan Awal langsung berpikir, Awal juga tahu bahwa ada mitos sesuatu yang mengerikan di kebun itu, sehingga dia berpikir nggak mungkin deh kalau teman-teman yang cewek ini semuanya masuk ke sana, nggak mungkin. Nah, ternyata pas Awal noleh ke kebun terlarang itu, teman-temannya di sana tuh pas sambil ketawa-ketawa, cewek-cewek itu semuanya keluar dari kebun terlarang. Waduh, ya, apel. Awal kan bingung. Loh, kalian tuh sembunyi di sembunyi di situ. Tapi kan di situ kata ibuku angker katanya. Enggak kok, ini buktinya kan baik-baik aja, masih utuh. Si Awal masih tolah-toleh nih. Seriusan gitu. Ntar jangan-jangan yang keluar dari situ hantu. Dilihat kakinya masih napak tanah. Dipegang tangannya, ya masih ada daging, maksudnya kerasa gitu. Terus pas tiba-tiba salah satu dari mereka, udah yuk pulang yuk, ntar lagi maghrib nih gitu. Ya pulang yuk, besok lagi mainnya. Si Awal masih bingung di situ, ngeliatin ke gerbang kebun terlarang aja. Terus dicolek, ayo kamu mau dimakan sama hantu kelinci gondrong apa? Tetap di sini. Iya. Terus akhirnya pulang kan, mereka pulang rame-rame. Nah, di kompleks itu rumah yang paling ujung itu rumahnya si Awal ya. Jadi Awal diantarkan untuk pertama gitu sama teman-teman yang ceweknya, rumahnya sebelahnya dan agak jauh ke sana. Nah, pas nganterin si Awal kan ya biasa ya kalau kita misalnya ketemu sama teman gitu, ya hati-hati kayak gitu ya, maksudnya biarkan mereka semakin jauh gitu, memberikan lambaian ucapan selamat tinggal sampai jumpa lagi kayak gitulah. Nah, Awal tuh berdiri di gerbang rumahnya kan. Si Awal berdiri di gerbang rumahnya, itu hari udah makin sore. Terus kemudian teman-temannya menjauh gitu. Awal tuh sampai ketemu besok lagi ya, kita main lagi ya gitu. Ya hati-hati gitu. Udah senyum gitu. Pas semakin jauh, terus Awal ngucek-ngucek matanya gitu. Dan. Terus dia teriak, woi. Tapi teman-temannya nggak dengar. Kok kaki kalian nggak napak tanah? Itu sih Mbah ceritanya. Iya. Sudah saya duga, Mas Kun, udah saya. Apanya ya Mbah yang udah diduga? Ya endingnya kayak gitu. Ini bukan tentang nebak ending, Mbah. Maksudnya ini dibahas ini gimana? Iya. Nah, sebenarnya tadi kepala saya pusing tiba-tiba itu pas makan rendang itu. Ini saya itu melihat ada penampakan sak klebat gitu di kepala saya. Itu cuman karena darahnya naik aja makan rendang udah sepuh enggak ya makan rendang. Enggak, Mas Kun ini senengannya nyepelein loh ini. Ini jahenya kok nggak datang ya ini. Ini tak lanjutin ya. Jadi gini, portal itu ada di mana aja, Mas Kuni. Nah, saya melihat itu mereka tuh sembunyi di balik di dunia lain, Mas Kuni. Enggak, Mbak. Loh, iya serius. Kok Mas Kuni bisa bilang enggak itu gimana? Yakin? Ntar dulu. Saya mau jelasin dulu. Itu di sana itu sebenarnya ada sesuatu yang mengerikan. Jadi anak-anak itu sudah bertukar kepribadian dengan yang lain. Wah, Mbah Kito ini terlalu banyak nonton film. Oh enggak ya, saya tuh justru narasumber untuk pembuatan film-film horor. Enggak pernah saya nonton film horor ngapain. Nah, gini Mbah, bagi saya sih sebenarnya itu nggak ada apa-apa Mbah di sana tuh.
Gak ada apa-apa gimana? Mas Kunin orangnya skeprit. Skeptis, Mbak. Ya pokoknya skeptis. Ini bagi saya itu adalah portal. Jadi gerbang menuju ke alam lain ya, apapun itu. Jadi mungkin dunia paralel atau apalah ya, itu seperti yang saya baca itu di YouTube gitu. Nah, itu sebenarnya anak-anak itu kenapa si awal melihat itu semakin jauh terus lihat kakinya nggak napak tanah, itu memang sebenarnya mereka sudah bertukar tempat, Mas. Enggak ya Mbak, gini loh Mbak, kalau menurut saya ini sebenarnya cuma karena kan hari kan udah semakin sore ya makin sore, dan si awal ini kan kata salah satu dari mereka katanya biasanya pakai kacamata tebal. Nah pas hari itu dia main nggak pakai kacamatanya. Ya kan siapa tahu karena hari sore sinar matahari berbeda frekuensinya gitu, intensitasnya. Terus melihat seperti mengambang itu aja. Ya itu terserah Mas Kuni aja. Kalau saya sih ya itu melihat bahwa mereka itu sudah bertukar tempat dengan makhluk-makhluk lain. Dan banyak Mas hal-hal kayak gitu. Contohnya misalnya wewe gombel atau apa gitu. Nah itu ini jahe saya kok nggak datang-datang. Ya gitu aja deh ya. Kalau menurut saya ini sebenarnya perihal itu aja, kacamata aja ya. Terserah bagi pendengar Las Pro Radio kalau misalnya mau sependapat dengan apa Mbah Gito yang bilang bahwa mereka sudah bertukar tempat dengan bertukar kepribadian dengan bertukar wujud lah ya dengan anak-anak sana itu penghuni sana ya Pak? Iya penghuni sana itu kecil-kecil itu tingginya itu selotot-lotot itu. Tapi bukan toyol loh ya, toyol lebih kecil lagi itu ada rambutnya gondrong, warnanya merah rambutnya itu. Ya apapun lah ya, tapi kalau menurut saya sih itu cuma ya karena nggak pakai kacamata aja. Ya terserah aja teman-teman Las Pro Radio mau menanggapinya seperti apa. Ini belum ada juga telepon yang masuk. Kalau nggak kita akan masuk ke ini waktunya. Wah, maaf banget nih pendengar semua Las Pro Radio semuanya ini. Perjumpaan kita sudah berakhir sampai di sini ya. Kita akan bertemu lagi di perjumpaan berikutnya di setiap malam Jumat. Dan bagi pemirsa pendengar semua Las Pro Radio juga bisa mendengarkan ini live Instagram dan ini ya di YouTube ya. Di situ ada deskripsinya sih untuk mengirim email di liloactingschool.01@gmail.com atau bisa langsung telepon saya waktu siaran di 089784898825. Dan untuk pemirsa semuanya yang mau kirim-kirim atensinya ke kami boleh sekali, ada apa bisa disawerkan ya, saweria di situ ya, sekedar untuk cemilan dan jahenya Mbah Gito yang belum datang-datang. Oh ini gimana sih? Dari tadi nih Bayu loh, kayaknya dia malah nyeruput sendiri di sana nih. Ya gitu ya, pendengar Las Pro Radio, kita bertemu lagi di siaran berikutnya. Radionya orang-orang gak serius, Las Pro Radio, tapi jangan salah dulu. Siapa tahu ada yang ikut serius mendengarkan cerita ini bersama Anda tepat di belakang Anda. Sampai ketemu di siaran berikutnya.